Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almunawati Afifa dengan NIM 2404030027. Di sini saya akan memaparkan hasil rangkuman dari materi 1 sampai ke 3. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengenalan bisnis. Definisi bisnis. Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan suatu keuntungan. Adapun menurut Brown dan Petrello, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sambil memperoleh laba. Adapun jenis-jenis bisnis ada 2. Yang pertama, bisnis individu, dibagi menjadi 3, yaitu bisnis jasa, bisnis produk, dan bisnis online. Yang kedua ada bisnis partnership, terbagi menjadi 4, yaitu partnership umum, partnership terbatas, joint venture, dan strategi alianse. Materi selanjutnya yaitu bisnis korporasi. Adapun macam-macam bisnis korporasi, yaitu yang pertama private corporation atau korporasi swasta, yang kedua public corporation atau korporasi publik, yang ketiga non-profit corporation atau korporasi non-profit, yang keempat korporasi holding. Adapun tujuan bisnis, yaitu yang pertama memperoleh keuntungan, yang kedua mengembangkan bakat, yang ketiga meningkatkan kualitas produk atau jasa, yang keempat meningkatkan kemampuan dalam berbisnis, dan yang kelima meningkatkan pasar. Adapun fungsi-fungsi bisnis, yaitu yang pertama fungsi pembelian, yang kedua fungsi produksi, yang ketiga fungsi distribusi, yang keempat fungsi penjualan, dan yang kelima fungsi pemasaran. Selanjutnya saya akan memaparkan materi kedua, yaitu tentang lingkungan bisnis. Adapun definisi lingkungan bisnis, yaitu lingkungan bisnis merujuk pada segala faktor dan kondisi di luar dan di dalam perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menjalankan operasional dan mencapai tujuannya. Secara umum, lingkungan bisnis dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Adapun faktor-faktor lingkungan bisnis terdiri dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi operasi dan strategis perusahaan. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu seperti faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, dan faktor teknologi. SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal suatu perusahaan. Materi ketiga yaitu tentang etika bisnis. Yang pertama ada definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan dan tujuan bisnisnya dengan selamat. Adapun penerapan etika bisnis dapat dilakukan pada tiga tingkatan, yaitu individual pegawai, organisasi, dan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis, Sonny Keraf tahun 1998 mengemukakan ada 5 prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan praktik bisnis, yaitu yang pertama prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip saling menguntungkan, prinsip keadilan, dan prinsip integritas moral. Adapun contoh kasus studi etika bisnis, yaitu studi kasus Enron skandal. Latar belakangnya, Enron Corporation didirikan pada tahun 1985 dan awalnya merupakan perusahaan energi yang fokus pada distribusi gas alam. Dalam waktu singkat, Enron berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia dengan pendapatan yang mencapai miliaran dolar. Namun, di balik kesuksesan tersebut, Enron menyembunyikan praktik-praktik bisnis yang tidak etis dan ilegal. Masalah etika, yang pertama manipulasi laporan keuangan, yang kedua konflik kepentingan, yang ketiga dampak pada stakeholder, yang keempat kegagalan tata kelola perusahaan.
Adapun analisis etika yaitu yang pertama perspektif utilitarian, yang kedua perspektif deontologis, dan yang ketiga perspektif etika kebijakan. Adapun hasil dan pelajaran dari skandal Enron yaitu yang pertama kebangkrutan dan dampak hukum, yang kedua reformasi regulasi, dan yang ketiga pelajaran penting. Baiklah, itu tadi hasil pemaparan rangkuman dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.